Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 kuliner akan membawakan presentasi dari tugas Bu TR, yaitu mendeskripsikan film Toba Dreams dan agak lain. Saya selaku ketua kelompok Rara Fadila, Alea Wanda Hairunisa, Jihan Utari, Chelsea Utami, dan Pratiwi. Saya sebagai perwakilan dan pembaca berita hari ini. Pertama, saya akan membahas dan mendeskripsikan serta menjelaskan beberapa unsur dramatik yang ada di film Toba Dreams. Toba Dreams sendiri adalah film drama Indonesia yang dirilis per tahun 2015. Disutradarai oleh Beni Setiawan dan diproduksi oleh Rizaluddin Kurniawan. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama, yaitu karya T.B. Silalahi. Film ini menceritakan kisah cinta yang kompleks dan konflik antara ayah dan anak. Sersan Mayor T.B. diperankan oleh Matthias Muchus yang baru saja pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Harus menghadapi kenyataan bahwa anak sulungnya, Ronggur, yang diperankan oleh Vino J. Bastian, telah memilih jalan yang salah dan menjadi terlibat dalam kasus kegiatan kriminal. Toba Dreams sendiri menampilkan tema-tema seperti cinta, keluarga, toleransi agama. Film ini menjadi nominasi Festival Film Terbaik 2015, termasuk aktor terbaik, film terbaik, sutradara terbaik. Nah, Toba Dreams juga menampilkan konflik apa-apa saja sih konflik yang akan kita bahas di video ini. Konflik antara ayah dan anak. Yang pertama, konflik antara TB dan Ronggur menjadi inti dari film ini. Konflik yang membuat penonton merasa emosional dan ikut terbawa perasaan ketika menonton film ini. Yang kedua, cinta yang kompleks. Cinta antara Ronggur, si anak pertama, dan gadis yang dicintainya sangat kompleks. Kita jadi ikut baper nih waktu nonton video ini. Kehilangan dan kesetiaan. Nomor 3, film yang menggambarkan kesedihan dan kehilangan yang dialami oleh karakter-karakter tersebut, terutama TB yang kehilangan anaknya. Sedih banget ya. Yang keempat, pertentangan nilai-nilai. Konflik antara nilai-nilai tradisional, modern merupakan tema yang kuat di film ini. Jadi antara gabungan film tradisional yang diangkat dari sebuah rumah yang berada di daerah Danau Toba dan modern yang menjadi karakter kuat di film ini. Yang kelima, klimaks emosional. Film ini memiliki klimaks emosional yang sangat kuat, membuat penonton merasa terharu dan emosional waktu kita nonton film ini. Yang keenam, ada simbiolisme. Tema yang digunakan di film ini adalah Danau Toba, yang digunakan sebagai simbol dari alam, keindahan, keestetikan, kesucian, dan juga kehilangan. Yang ketujuh, ada perubahan karakter. Karakter-karakter yang ada di dalam film ini mengalami perubahan signifikan sepanjang cerita. Jadi mereka tidak menampilkan hanya satu karakter, membuat kita tidak bosan waktu nonton video film ini, membuat penonton merasa puas dengan perkembangan karakter yang semakin keren. Dengan demikian, film Toba Dreams memiliki banyak unsur dramatik nih yang membuat film menjadi sangat menarik. Apa-apa saja sih unsur dramatik yang ada di dalam film Toba Dreams? Mari kita bahas. Pertama, ada konflik ayah dan anak. Konflik antara TB, Ronggur yang merupakan inti dari film ini. Yang kedua, ada cinta dan kompleks. Yang ketiga, ada kehilangan dan kesedihan. Yang keempat, ada pertentangan nilai-nilai, klimaks emosional, simbiolisme, dan perubahan karakter. Nah, kita akan membahas kalimat perumpamaan dalam film Toba Dreams. Yang pertama, hidup ini seperti perahu yang terombang-ambing di tengah danau. Apa sih sebenarnya arti perumpamaan di dalam kalimat tersebut? Yaitu membandingkan hidup dengan perahu yang tidak stabil. Seperti hidup kita yang tidak mungkin berjalan lurus-lurus aja, pasti ada masalah-masalah yang akan kita hadapi di kehidupan ini. Ya, sama saja seperti kita sedang berada di atas perahu, pasti ada saja gelombang-gelombang yang ada di laut yang harus kita hadapi untuk kita sampai ke tujuan selanjutnya. Cintaku padamu seperti danau yang dalam dan luas. Oke, membandingkan cinta dan danau yang besar yang begitu dalam. Kita tahu sendiri bahwa sampai detik ini kita juga belum tahu nih seberapa dalamnya Danau Toba. Jadi seperti itulah mungkin rasa cinta Ronggur dan kekasihnya. Oleh karena itu, cinta tidak bisa dibandingkan sebesar apa dan sedalam apa nih. Keren ya. Selanjutnya,
Kehidupan ini seperti daun yang jatuh dari pohon, membandingkan kehidupan dengan daun yang jatuh dan tidak dapat kembali. Jadi apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita lalui itu tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu alangkah baiknya kita hargai waktu yang ada dan kesempatan yang kita gunakan pada saat ini, karena kalau sudah berlalu kita nggak akan bisa kembali lagi. Itu seperti air yang mengalir, tidak dapat dihentikan, membandingkan waktu dengan air. Jadi apapun waktu yang sudah kita lalui, kita nggak bisa ambil lagi, kita gunakan kesempatan yang ada pada saat hari ini. Nah, aku akan membahas juga nih unsur intrinsik yang ada di dalam film Toba Dream. Nah, unsur intrinsik itu apa sih? Nah, jadi unsur intrinsik itu ada latar belakang sosial, latar belakang budaya, latar belakang sejarah, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik. Nah, kondisi belakang sosial yang ada di dalam film ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menggambarkan budaya dan tradisi masyarakat Batak. Oleh karena itu, beberapa orang yang mungkin tidak mengenal tradisi budaya Batak mungkin jadi tahu setelah menonton video ini. Dan latar belakang budaya. Film ini menampilkan budaya dan tradisi masyarakat Batak seperti upacara adat, musik tradisional, rumah-rumah khas Batak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada latar belakang sejarah nih. Film ini secara tidak sengaja menggambarkan bahwa peristiwa sejarah di masa lampau atau peristiwa sejarah di Kabupaten Karo, tetapi menggambarkan kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba yang memiliki sejarah yang kaya. Ternyata Indonesia punya ragam jenis suku yang macam-macam dan keindahannya luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya ada kondisi ekonomi nih. Film ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang sederhana, kehangatan, dan juga rasa cinta yang menumbuhkan bahwa tidak harus menjadi kaya raya untuk bahagia. Nah, dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kita juga sebenarnya berhak bahagia nih ya. Jadi kondisi politik atau kondisi ekonomi tidak menjamin kamu bahagia atau enggak, tapi sebagaimana kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri. Film di sini aku akan bahas juga kayak unsur intrinsik lainnya nih supaya teman-teman pada paham setelah nonton video ini. Pengaruh teknologi. Apa sih pengaruh teknologi di film ini? Nah, jadi film ini menggunakan teknologi yang sederhana seperti kamera dan editing yang minimalis. Jadi dengan kesederhanaan pada tahun 2015 kita bisa menonton nih keindahan Sumatera Utara, Kabupaten Karo, terutama di Danau Toba. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Film ini menggambarkan keindahan alam Danau Toba, sudah pasti ya betapa indahnya Danau Toba, serta pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh psikologis. Film ini menggambarkan perasaan, emosi karakter, jiwa karakter, dan sifat karakter seperti kesedihan, kehilangan, bahagia, rasa takut, cemas, dan kesabaran. Jenis ungkapan metaforta. Apa sih jenis ungkapan metaforta itu? Penjelasannya adalah kalimat ini menggambarkan Danau Toba sebagai ibu yang selalu menunggu anaknya, Ronggur, pulang, menggambarkan kesabaran dan kasih sayang. Seberapa besar cinta ibu kepada anak-anaknya. Jadi gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya ya. Yang keempat ada kita harus melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Wah, ini maknanya dalam banget ya teman-teman. Ini adalah jenis ungkapan filosofis, yaitu kalimat yang menggambarkan pentingnya perubahan dan melepaskan hal-hal yang membuat kita sakit, hal-hal toksik sebelum-sebelumnya harus berani kita lepaskan untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi lepaskanlah yang baik untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Ini adalah salah satu contoh kalimat ungkapan filosofis. Apa itu kalimat perumpamaannya? Waktu seperti air yang mengalir, tidak dapat dihentikan. Kembali ke topik sebelumnya, yaitu kalimat yang menggambarkan waktu yang tidak akan bisa kita putar kembali setelah kita lalui. Dihargai waktu yang ada di saat sekarang ya. Ada juga jenis ungkapan lainnya yang akan kita bahas hari ini. Ada ungkapan simbiolosis, ungkapan idiomotis, ungkapan metaforis, dan beberapa ungkapan lainnya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah 3 jenis ungkapan, yaitu simbol untuk menggambarkan makna yang lebih dalam. Contohnya adalah Danau Toba adalah hatiku, seperti jiwa dan raga kita yang pernah ada di Danau Toba, seperti mengenang kenangan yang lalu yang tidak bisa kita putar kembali. Jadi banyak maknanya ya di sini. Terus ada ungkapan idiomotis, menggunakan kalimat idiom untuk menggambarkan makna yang lebih dalam, seperti hidup ini seperti memanjat gunung, susah, ribet, tapi kalau udah sampai atas kita bisa ngeliat betapa indahnya alam yang ada di atas gunung ya. Jadi hidup itu seperti memanjat gunung. Kalimat ini juga dalam, tapi kita akan skip pembahasan di sini. Lanjut kita akan membahas ungkapan metaforsi
metaforis, yaitu menggunakan metafora untuk menggambarkan makna yang lebih dalam, seperti Danau Toba adalah ibu yang selalu menunggu anaknya pulang. Jadi seperti kampung halaman nih, mau seberapa jauh kamu pergi, kampung halaman adalah tempat kamu berteduh. Jadi dimanapun kamu pergi merantau, dimanapun kamu pergi bekerja, dimanapun kamu pergi melangkah, Danau Toba itu seperti ibu yang selalu menunggu kita pulang. Kampung halaman adalah tempat dimana mereka selalu menerima kita pulang kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas film peribahasa yang ada di dalam Danau Toba nih. Stay tune terus ya teman-teman. Nah, yang pertama ada kalimat ini, yaitu kita harus melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru ya. Maksud peribahasa ini ya sama seperti tadi, hanya itu saja karena ini satu film. Yang kedua ada waktu seperti air yang mengalir, tidak dapat dihentikan. Yang ketiga ada penjelasan film dari Danau Toba. Hidup ini seperti memanjat gunung, harus terus berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita mau. Yang ketiga ada kita harus menghargai apa yang kita miliki sekarang nih. Jadi kita harus bersyukur sebelum nantinya mereka pergi atau mereka tidak bisa kembali lagi. Jadi kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki sekarang sebelum nanti akan ada penyesalan ya. Yang ketiga ada peribahasa, melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Wah, ini sudah kita jelaskan tadi, peribahasa dan ungkapan sama seperti hal yang tadi ya. Selanjutnya ada contoh gramatikal nih, ini yang akan kita bahas. Ini yang paling penting nih, contoh gramatikal yang ada di dalam film Toba Dream, yaitu menggunakan kalimat struktur, kalimat majemuk, kalimat berdasarkan fungsi, deklaratif dan interrogatif, kalimat imperatif dan kalimat ekspresif. Jadi kalimat sederhana seperti yang ada di cuplikan video di atas. Aku rindu pada Danau Toba, struktur, subjektif, predikat, dan objek. Ya, kalimat majemuknya contohnya ada di video di atas. Nah, ini aku rindu pada Danau Toba dan aku ingin kembali ke sana. Kalimat kompleksnya seperti ini. Aku rindu pada Danau Toba karena aku memiliki kenangan yang indah di sana. Ya, kalimat berdasarkan fungsi juga akan kita bahas, yaitu kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat interaktif, juga kalimat ekspresif. Apa sih kalimat deklaratif yang ada di film ini? Yaitu kalimatnya adalah Danau Toba adalah tempat yang indah. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan fakta dan informasi yang akan kita sampaikan ke para penonton. Selanjutnya ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat tersebut adalah apakah kamu pernah ke Danau Toba? Ya, kalimat ini adalah kalimat untuk mengajukan pertanyaan ketika kamu sedang menonton film ini sama teman kamu. Kemungkinan kalian akan ngobrol, kamu pernah nggak sih ke Danau Toba? Kamu pernah nggak sih jalan-jalan ke sana? Nah, itu adalah salah satu contoh yang akan keluar ketika kita menonton film tersebut. Yang ketiga adalah kalimat imperatif. Kita harus melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru ya. Ini adalah kalimat perintah atau saran ketika kamu sudah berada di dalam hubungan yang toksik. Ini adalah saran terbaik nih supaya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kalimat ekspresif, ini kalimat yang terakhir. Aku rindu pada Danau Toba, aku ingin pergi ke sana contohnya. Itu adalah kalimat emosi atau perasaan yang akan kita sampaikan ketika kita nonton film ini. Setelah kita nonton film ini, kemungkinan kita akan bilang, nanti liburan setelah ini kita liburan ke Danau Toba yuk, kayaknya seru nih gitu. Nah, ini adalah kalimat berdasarkan bentuk, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, contoh kalimat aktif yang bisa kita ambil dari film ini adalah aku memandang Danau Toba. Kalimat pasifnya adalah Danau Toba dipandang oleh aku. Kita bisa bedakan itu ya. Selanjutnya ada kalimat berdasarkan waktu, kalimat person, kalimat past, dan kalimat future. Jadi ada aku rindu pada Danau Toba, itu kita sampaikan pada saat sekarang. Aku pernah ke Danau Toba, itu adalah kalimat yang akan kita sampaikan ke masa lalu nih. Jadi ketika kita nonton film ini, kita bilang, aku udah pernah loh ke Danau Toba, bener-bener cantik banget nih, recommended banget nih untuk jalan-jalan sama keluarga, pacar, teman-teman, guru, dan lain-lain ini. Jadi kita bisa kasih saran untuk mereka yang mau pergi liburan, kemungkinan bisa ke Danau Toba. Yang ketiga ada kalimat future, yaitu aku akan kembali ke Danau Toba di masa depan. Kita bisa ajak kembali ke Danau Toba karena Danau Toba itu nggak ngebosanin ya teman-teman. Kita bisa naik banana board, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ke penginapan, kita bisa makan indomie, kita bisa kemana-mana kalau kita sudah ke Danau Toba. Yang kelima ada hidup ini seperti jalan yang berliku-liku, tidak dapat diprediksi ya. Kembali lagi kita akan membahas kalimat unsur intrinsik di sini.
Nah, aku akan membahas unsur intrinsik yang ada di film Toba Dreams, yaitu tema. Tema yang kami petik di sini adalah konflik antara ayah dan anak, cinta, kehilangan, dan juga kesabaran. Nah, plot twistnya di sini kami ambil adalah cinta tentang TB yang mencari anaknya Ronggur yang telah lama hilang meninggalkan kampung halamannya. Selanjutnya ada karakter TB, ayahnya, yang diperankan oleh Matthews, yaitu karakter utama yang mencari anaknya. Selanjutnya ada Ronggus sebagai anak sulung, karakter yang telah lama meninggalkan kampung halamannya. Selanjutnya ada gadis yang dicintai Ronggur, Sere, karakter yang menjadi objek cinta Ronggur. Selanjutnya ada latar. Kami menggunakan latar tempat yaitu Danau Toba, kampung halaman TB dan Ronggur, Jakarta, dan juga kampung halamannya Ronggur. Selanjutnya ada latar waktu, kami menggunakan pagi, siang, sore, dan malam. Sudut pandang yang terakhir, Danau Toba, halamannya TB. Sudut pandang di sini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penonton dapat melihat kejadian di luar atau kejadian di masa lampau dan kejadian saat itu juga. Selanjutnya ada konflik. Di sini kami menggunakan konflik internal TB dan Ronggur dan juga konflik eksternal TB Fis Ronggur. Nah, selanjutnya ada klimaks. Klimaksnya di sini yang kami petik adalah ketika TB dan Ronggur akhirnya bertemu kembali. Nah, selanjutnya ada resolusi nih. Apa yang kami petik dari film ini, resolusinya adalah TB dan Ronggur dapat memahami dan menerima satu sama lain. Oke. Unsur intrinsik lainnya yang mungkin akan menjadi tambahan di video ini adalah simbol. Yang pertama ada Danau Toba sebagai simbol keindahan, kesucian, keestetikan, keindahan alam, dan kehilangan. Yang kedua adalah imaji, yaitu penggunaan imaji yang kuat untuk menggambarkan keindahan Danau Toba dan perasaan karakter. Jadi kita ikut terbawa emosional nih waktu kita nonton film ini. Yang ketiga ada tone melodik atau reflektif untuk menggambarkan kesedihan dan kehilangan. Jadi kita ikut baper, ikut sedih, ikut ngerasa kehilangan, ikut bisa nangis gitu waktu nonton film ini. Yang keempat ada pesan tentang pentingnya kesabaran, kehilangan, kesadaran, keindahan alam, dan pentingnya menghargai waktu ketika kita sudah tidak bersama orang itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas biologi atau data diri penulis Toba Dreams, yaitu TB sendiri ya guys. Letnan Jenderal TNI Horpurn Dr. HS Tiopan Benhart Silalahi, ini dia orangnya, tampan ya guys. Lahir pada 17 April 1938 sampai dengan 13 November 2023, adalah mantan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan 6, lulusan Akademi Militer Nasional AMN tahun 1961. Ini memiliki jabatan terakhir di militer adalah sebagai asisten satu kasat dengan pangkat Mayor Jenderal tahun 1988. Selanjutnya dikaryakan sebagai Sekjen Departemen Pertambangan dan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dari tahun 1993 sampai dengan 1998. Topan Benhart Silalahi atau TB Silalahi lahir pada tahun 1993. Apa-apa saja sih posisi yang pernah dijabat oleh beliau, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kedua, masa jabatan 11 Desember 2008 sampai dengan 20 Oktober 2009. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum pendahuluan Ali Alatas, pengganti Emil Salim, sebelum Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Indonesia ke-6, masa jabatan 17 Maret 1993 sampai dengan 14 Maret 1998, Presiden Soeharto. Nah, beliau sendiri meninggal atau wafat pada tanggal 13 November 2023 pada saat umur beliau menginjak 85 tahun nih. Sedih ya guys, Al-Fatihah untuk beliau pada Jakarta, di Jakarta Indonesia, Kebangsaan Indonesia, Partai Politik Demokrat. Nah, Letnan Jenderal TNI sendiri, aku akan kasih tahu kalian apa-apa saja sih karya TB Silalahi, yaitu film Toba Dreams 2015, Top 10 Movie Toba Dreams, dan dari Semesta Cinema. Selanjutnya ada Pasukan Garuda, Leave My Heart in Lebanon 2016. Ada juga Merah Putih Memanggil tahun 2017.
pada 14 November 2023. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan serta informasi yang mungkin bisa salah, tapi mohon bantuannya untuk komentar aja di video ini guys, apa-apa saja mungkin informasi yang kurang, informasi yang salah, atau informasi yang kurang lengkap. Kami sebagai tim dari kelompok sukses mohon maaf apabila ada kesalahan pada video ini dan juga ada kurangnya informasi serta adanya kelebihan informasi yang mungkin berlebihan. Oke, terima kasih. Selamat jumpa guys. Anton